Oh ya, oke. Selamat datang semuanya. Selamat datang di webinar dari Indonesia ke Dunia, eh, berkarir eh, berkarir melalui blockchain. Eh, Pasti teman-teman di sini banyak yang ingin tahu nih gimana caranya kalau mau switch karir ke dunia blockchain nih. Kira-kira peluangnya bagaimana, eh, pesatnya gitu, bagaimana gajinya, bagaimana cara belajarnya supaya bisa berkarir di sana dan bagaimana eh, supaya showcase diri kita ke dunia Web3, dunia pekerjaan Web3. Nah, pada hari ini kita dihadiri dengan tiga panelis dan satu moderator, dan sebagai sedikit reminder, eh, apabila teman-teman mau bertanya selama acara ini, teman-teman nanti akan ada waktu Q&A di 30 menit terakhir. Nanti dari Yevon akan eh, memberitahu ke teman-teman juga. Dan bagaimana cara bertanya? Kita ada dua opsi. Yang pertama, eh, kita bisa tanya lewat Slido. Nanti linknya saya akan masukkan di chat. Lalu juga bisa present. Jadi kalau mau teman-teman mau langsung tanya nih ke panelis, langsung present aja. Nanti teman-teman akan eh, bisa langsung tanya. Nanti dari Yevon akan menunjuk siapa yang present terlebih dahulu. Nanti gantian dari Slido, lalu kembali lagi ke yang present. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung berikan mic-nya ke Yevo. Oke, selamat malam semuanya. Ah, wah, udah 70 partisipan yang hadir. Luar biasa. Buat info, ini yang daftar webinar itu sekitar 186. Jadi sebentar lagi teman-teman kita yang lain akan segera join. Yes, selamat malam semuanya. Ini ada yang dari Jakarta Utara, Bogor, Jogja, Medan, dan kayaknya ada yang dari luar negeri juga ya kalau kita lihat di form pendaftaran. Luar biasa juga. Oke, selamat malam semuanya. Selamat datang di webinar dengan judul Dari Indonesia ke Dunia Membangun Karir Internasional Secara Remote dengan Blockchain. Nah, hari ini kita akan bahas nih tantangan dalam membangun karir di industri blockchain dan peluangnya serta cara belajarnya gimana sih kalau kita tuh baru pemula, belum pernah belajar sebelumnya. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial. Eh, ada Mario, founder dari Parallax, dan Halo. Feby, seorang Web3 developer di Parallax dan juga seorang content creator, dan juga Jason dari co-founder dari Pelita Bangsa Academy. Nah, mungkin boleh nih kita perkenalan dari Mario dulu. Silakan Mario, perkenalkan dirinya. Oke, halo semuanya. Thank you banget buat kesempatannya bisa ngobrol sama teman-teman malam ini. Kenalin, gue Mario. Gue founder dari Parallax Network. Parallax itu adalah Web3 Dev Studio dari Indonesia. Kita fokusnya hanya di consumers product gitu. Jadi memang ketika orang lain mungkin banyak main di project model NFT atau di mungkin releasing token, kita justru heavy dibikin consumers product terutama dApps gitu. Dan kita banyak kerjasama sama berbagai protokol dari belahan dunia gitu kan. Jadi ada beberapa partner kita kayak Orbis, Huddle, terus kita kerja sama Meta Cartel gitu. Yang terakhir kita juga build partnership sama Ethereum Foundation langsung gitu kan. Nah, tujuannya tuh biasanya kita bikin aneka karya showcase lah soal apa-apa yang bisa dibikin atau dibangun di atas protokol atau infranya mereka. Ya, kurang lebih singkatnya seperti itu soal Paradox Network. Thank you. Nah, Feby nih juga dari Parallax. Mungkin boleh memperkenalkan diri, Feby, silakan. Feby masih di mute ya, suaranya belum terdengar. Iya, Tes, mic-nya. masuk? Oke, sip, masuk. Oke, hai semuanya, aku Feby, aku dev di Parallax,
Parallels Network juga. Tapi selain itu aku juga suka konten gitu. Paling kalau Parallels udah dikenalin juga sama Mario. Paling keseharian aku selain coding ya konten gitu. Oke, mantap. Buat teman-teman yang belum follow Feby, jangan lupa follow ya. Wajib follow Feby. Iya. Berikutnya Jason, silakan. Ya, halo semua, salam kenal. Gue Jason Yapri, co-founder dan pengajar juga sebenarnya di Pelita Bangsa Academy. Senang banget bisa lihat banyak orang ya yang join webinar ini dari berbagai kota dan Yevon tadi bilang ada dari luar negeri juga. Ya, semoga bisa dapat ilmu lah dari diskusi kita malam ini. Ya mungkin saya perkenalin lebih lanjut lagi ya background saya mungkin. Gue lulusan S2 Entrepreneurship di University of Nottingham dan S1 IT juga di Swiss German University. Bukan di Swiss, bukan di Jerman, tapi di Indonesia. Mungkin ada apa namanya murid SGU di sini atau alumni gitu bisa raise hand. The raise Raise hand dulu virtual dah. hand. Mungkin masih malu-malu atau belum masuk kali ya ke Zoom ini, nggak apa-apa. Ya, jadi gue berpengalaman so far di industri IT udah ya kurang lebih 6 tahun lah. Sempat di startup, sempat di perusahaan besar, terus udah coba kerja di beberapa negara juga di Jerman, pernah di China, di Indonesia, sama juga pernah di Singapura. Tapi kerjanya secara remote, jadi work from anywhere. Ya hopefully kita bisa saling berbagi ilmu terus kayak bisa berikan manfaat lah ke kalian semua. Thank you. Oke, terima kasih nih buat para panelis yang sudah memperkenalkan diri masing-masing. Nah, mungkin nih sebelum kita diskusi yang lebih dalam, boleh nih diceritain dari para panelis, gimana sih kalian bisa masuk ke industri blockchain? Mungkin pertamanya dari trading atau apa, boleh diceritain deh, gitu. Termasuk eh, kerja atau mungkin terakhir memutuskan bikin company, boleh diceritain. Mario Hmm, sama Feby dipersilakan. Oke. Mario dulu. Dari mana ya? Dari gua dulu. Oke. Jadi mungkin ceritanya kalau awal mula lompat ke Web3 itu sebenarnya jadi gue pertama kali lompat ke Web3 itu 2017. Itu dari sejak saat itu full time, nggak pernah kembali lagi ke Web2 gitu. Jadi udah full time berkarir di Web3 gitu kan. Mulai 2017 itu start dari pasti interestnya tadinya itu kan dari koin pertama gitu kan. Nah pertama ya biasalah trading berbagai macam altcoin gitu kan di exchange. Tapi waktu itu memang ada satu teknologi yang bikin apa ya, bikin gue pribadi interest gitu. Itu adalah smart contractnya Ethereum gitu kan. Waktu itu berpikir bahwa kayak ini harusnya the simplest thing that we can build on top of smart contract itu adalah berarti kita bisa ngasih satu provenance terhadap satu aset berharga gitu kan. Waktu itu mikirnya tapi udah lumayan jauh lah tanpa saya mempelajari lebih dalam tapi waktu itu mikirnya udah ini kayaknya kayak misalnya aset berharga model tanah gitu itu bisa dibuat di atas smart contract itu walaupun sebenarnya sekarang kenyataannya itu bisa through RWA dan itu lumayan kompleks ya sebenarnya gitu tapi waktu itu mikirnya sesederhana itu gitu kan sampai akhirnya di 2018 itu eh, setelah full time jadi mungkin day trader lah gitu kan itu 2018 kenal yang namanya Super Rare waktu itu nah kita waktu itu lihat Super Rare. Terus di sana itu mereka jual beli apa karya seni gitu kan sebagai NFT gitu kan dan smart contract berarti di build on top of smart contract kan gitu. Nah, gitu. Berarti waktu itu dipikirin oh bener gitu kan. Akhirnya lompat full time. Nah, sejak saat itu mulai contribute di NFT space gitu kan. Jadi mulai dari buildernya gitu kan. Terus sempat jualan karya juga waktu itu way before NFT booming gitu kan. Itu makanya pernah kerja sama sama Super Rare, pernah kerja sama-sama OpenSea gitu, Nifty Gateway, sampai Rarible gitu. Makanya kalau ditanya pernah dapat airdrop gede enggak gitu ya, itu dari apa? Airdrop itu udah musim dari zaman dulu gitu. Dan dulu mungkin jauh lebih gede ya size-nya gitu kan. Nah, dari dapat airdrop dari mereka, habis itu dari sana gue pribadi akhirnya ketemu sama beberapa partner dari Kanada sama dari California kita launch DAO
namanya Meta Factory. Kita fokus DAO kita tuh waktu itu fokus di merchandising buat project-project atau protokol Web3. Karena waktu itu kita lihat kayak yang fokus di decentralized production itu nggak ada gitu. Dan kita mau nyoba bawa konsep itu ke Web3 gitu, decentralized production untuk barang-barang merchandise gitu. Nah, jadi waktu itu kita kerjasama sama Sushi Swap, Bankless kalau tahu. Eh, itu terus ada berapa kayak Doge kita pernah kerja sama juga, tapi community-nya ya, gitu community-nya. Terus kayak beberapa OG Bitcoin kita pernah bikin barang mereka juga gitu. Ethereum Foundation udah pasti, Meta Cartel. Nah kita ngerjain produk-produknya mereka dari mulai desain sampai production gitu kan. Nah habis itu di sini mulai kayak uh, gue pribadi ngelihat setelah ngalamin gimana operations di dalam DAO yang begitu kompleks, gue lebih kebuka lagi mata gue soal eh, apa-apa aja yang bisa dibangun on top of Web3 technology gitu. Jadi akhirnya gue memutuskan untuk bikin Parallax. Nah, waktu itu Parallax itu sebenarnya gini, gue ngeliat juga ada kebutuhan di Indonesia sendiri gitu kan, masih susah banget gitu. Mungkin ada satu dua yang dalemin blockchain gitu kan, ada yang punya pengalaman untuk bangun blockchain on top of Hyperledger gitu kan. Tapi kalau kita ngomongin soal artikulasi dari smart contract ini sendiri, masih jarang. Jadi akhirnya gue waktu itu ngambil beberapa temen gitu kan yang waktu itu gue bootstrap, jadi kayak bener-bener ya udah deh kalian ibaratnya digaji, tapi tugas kalian itu adalah pelajarin smart contract dan artikulasi beserta protokol-protokol Web3 yang lain gitu kan. Yuk kita build Parallax ini dan usahain kita semua nih start from local, terus kayak kita bisa partnership sama everyone yang dari berbagai belahan dunia gitu kan. Nah, jadi akhirnya dari situ perjalanan Parallax mulai ya sampai sekarang kita udah banyak partnership sama banyak protokol dan infrastructure di Web3 gitu kan. Kita udah mulai banyak punya partner dan klien-klien juga udah mulai banyak juga. Nah, ranging build-nya itu kita udah macam-macam, mulai dari kesehatan, anti counterfeiting gitu kan. Terus sampai sistem buat apa namanya kayak sejenis KTP atau identity gitu, itu kita kerjain juga gitu. Modular design buat blockchain juga kita kerjain juga gitu. Jadi kayak cukup banyak variasinya gitu. Jadi mungkin itu sedikit banyak cerita soal dibalik kayak gimana cara gue bisa full time di Web3 sampai sekarang gitu. Oke, keren banget sih ceritanya, inspiring nih. Udah Thank you. dari airdrop sampai bikin company kerjasama dengan orang luar negeri ya. Keren, keren. Nah, mungkin Feby nih, bisa diceritain nggak kenapa bisa masuk ke blockchain dan kenapa akhirnya bisa bergabung dengan Parallax? Oke, jadi cerita kalau masuk ke kripto sih sama lah ya. Mungkin semua orang pasti dari trading karena cuan. Aku juga awal dari Cuan. exchange. Cuman kembali lagi itu gara-gara mirip-mirip lah sama kayak Mario karena teknologinya dulu karena munculnya NFT aku pelajarin. Terus aku karena penasaran aku dalamin kayak cara bikinnya gimana, aku explore NFT marketplace, aku bikin konten di YouTube. Terus karena mendadak viral, jadi tanpa terencana jadi konten kreator dadakan. Terus jadi lanjut kan. Terus makin lama aku kan emang punya backgroundnya computer science. Jadi aku suka udah familiar lah sama ngoding. Aku mikir kayaknya seru nih bisa ngoding bikin smart contract, bisa kayak my goal is to be like the best Web3 dev. Tapi minimal cewek lah ya di Indonesia goalnya itu. Dan aku pengen bisa nanti ke depannya di saat uh, smart contract development tuh jadi kayak mata kuliah yang sangat common dan diadopsi sama universitas di Indonesia. They will be looking for me to educate them. Itu goal aku. Jadi kayak masih ada situ lah. Dan aku tuh pengen banget dalamin smart contract security. Because dari dulu tuh, dari aku zaman SD, aku tuh pengen belajar hacking. Karena aku pernah ke-hack Twitter ya. Dan dulu aku beli buku hacking di Gramedia dan ternyata isinya tidak berguna. Jadi kayak aku pengen dalamin biar aku pengen semacam jadi white hat hacker lah ya. Yang bisa tahu vulnerability dari di apps yang ada. Tapi pastinya aku kayak pengen bisa kasih solusi. Ambil sebagian buat kayak bounty-nya. Tapi ya juga bagi-bagi gitu lah, jadi earning from that. Jadi pengen banget, dan menurut aku kayak banyak lah kesempatannya di situ karena Web3 sangat baru, artinya bakal banyak devs yang bakal vulnerable kan. Yang Yang kayak bakal ke banyak hack. celah karena kita tahu tiap tahun banyak hacker lah ya, hacking stuff. Terus ya udah masuk ke Parallax karena emang dia approach sama Mario ya, foundernya sendiri. Jadi enak, makanya One of mungkin the salah best, satu. one of the best builders lah Feby ini, makanya kayak Oh aku ya, rich.
Sebenarnya aku sebelumnya dari TradFi, aku dari banking, tapi aku emang jujur aja sebenarnya dari awal aku masuk aku pengen pindah ke Web3. Cuman kayak belum nemu salah satu company yang cocok yang nggak bakal punya clash of interest juga karena aku kan konten, jadi ketakutnya bisa bawa nama perusahaan juga takutnya kalau misalnya ke exchange gitu kan. Terus ya menurut aku kayak sustain juga dong, aku nggak mau kalau misalnya project, jujur aja aku bakal masih mandang dia short term banget karena kebanyakan project-project tuh cuman sementara, mungkin mereka bakal bikin booth lah in some crypto events, but ya udah sangat banyak yang mati, cepat mati gitu. Karena kan orang semua pengen bikin token, they want to get rich dari token gitu. Sedangkan akhirnya aku pikir kalau software house building kan, and everyone will keep building. Walaupun itu bear market, juga pasti orang mau bikin dong persiapan buat bull market. Dan saat bull market, orang makin banyak yang building. Jadi menurut aku lebih sustain buat flow income-nya. Aku jadi udah bener-bener pikir mateng-mateng, dan aku juga pindah, berani ninggalin suatu perusahaan yang sangat stable dan bahkan mungkin banyak orang pengen masuk situ karena aku udah siapin dulu dong, aku udah belajar sendiri, explore sendiri, sampai aku yakin dengan knowledge aku untuk ninggalin itu dan pindah ke Web3 gitu. Iya, keren, keren, keren. Ya memang gue ingetnya lu tuh di banking waktu podcast di ya salah satu tempat lah ya. Itu kerja di banking. Tapi setuju sih sama yang tadi Feby ngomong. eh saya juga awalnya mulai dari trading, baru masuk ke Web3. Tapi karena trading ini kalau lagi bear market, ya lagi lesu nih, Karena eh ke mental. income-nya dikit. Sedangkan kalau jadi developer kan mau bear, mau bull, tetap ada. Apalagi kalau pas bull itu rame banget gitu. Betul. Pas Asik. Nah, bull, mungkin ya silakan silakan Mario. ya nggak pas bull kita tinggal ikutin narasi yang lagi ada gitu kan. Sedangkan ketika pas bear itu kita bisa cari, justru itu waktu kita buat explore niche-niche yang ada di Web3 gitu. Kira-kira bisa jadi apa? Kita dalemin artikulasinya gitu. Iya benar. Bisa Hmm. belajar hal baru lah kalau pas bear. Betul. Iya, oke. Jason gimana nih Jason? Bisa masuk Web3 Jason? Wih, udah dengar dari Mario sama Feby, keren-keren sih masuknya ke dunia Web3 ya. Kalau saya sih sama sih sebenarnya balik lagi ya kayaknya hampir semua orang ya. Back Hmm. in 2017 gue mulai ketemu Bitcoin, terus kayak mulai pelajarin apa nih Bitcoin. Kok ada nih kayak digital money, terus bisa dibeli, terus kayak pasarnya 24/7 ya, 24 jam nggak tidur, nggak kayak saham gitu kan. Dan gue masih ingat waktu itu 2017 gue masih di apa ya lagi S2 di luar. Itu dalam sehari Bitcoin tuh bisa naik 100% gitu. Nah, langsung jadi 2 kali lipat. Terus kayak turunnya bisa ya bisa jadi 50%, bisa jadi 40%. Jadi kayak lumayan berbeda lah landscape-nya dibandingkan crypto landscape sekarang gitu. Cuman dari situ gue mulai ngulik-ngulik, pelajarin lebih lanjut lagi teknologi blockchain itu apa. Terus oh keren banget ada smart contract gitu ya. Kayak lu tulis satu program, terus program tuh di deploy, biasanya di satu centralized server, ini malah di deploynya ke semua blockchain nodes, ke komputer seluruh dunia gitu. Jadi dari situ mulai ngikut courses ada dari Emurgo, terus sempat ikut sama Yevon juga ya waktu itu ya, NFTs and the Metaverse di University of Nicosia. Terus coba belajarin lagi lebih lanjut lagi di bootcamp luar sih. Jadi kita kayak ada yang dari US, dari Dubai, dari UK gitu-gitu pada ikut semua. Kita pelajarin tuh. Jadi bener-bener dalemin cara ngehacknya gimana, cara ngetestingnya gimana, cara optimize case-nya gimana dan sebagainya. Nah, terus sampai akhirnya gue uh, tahun beberapa tahun yang lalu gue dapat pekerjaan remote di Web3 startup yang gue bilang. Jadi legally sebenarnya Web3 startupnya di Singapura, tapi kita ada tim 50-an orang lebih itu tersebar di 19 negara gitu. Jadi kita ada yang baru mulai kerja, ada yang udah tidur, ada yang baru udah tidur, ada yang baru bangun gitu. Jadi Jam 2 tuh lumayan jam. Nah, berkesan lah itu. Remote working, yay. Remote working ya. Jadi ya work from meeting anywhere jam juga. malam kan. Iya, Meeting ya, jam malam soalnya di US baru bangun. ya lumayan ya seru lah kayak deh. Tapi Seru. kadang-kadang kekurangannya kan kalau kerja sama orang US
bisa meetingnya jam 1 pagi gitu kan. Ya mau nggak Hmm, mau bangun gitu. iya. Well, ya gitu sih, kayak kurang lebih eh, kerja di Web3 startup dan since then gue mulai masih ngedalemin terus tentang dunia blockchain dan Web3 gara-gara terus berkembang ya. Oke, mantap, mantap. Tapi ya emang sih, opportunity buat remote working di Web3 blockchain itu sangat besar kan. Tadi Iya, udah benar. dijelasin Bro Mario dan dijelasin oleh Bro Jason juga. Oke, nah aku mau nanya Feby sesuatu nih. Feby ini kan selain Web3 dev dan juga konten kreator ya. Pastikan audiensnya ini banyak nih orang awam. Entah awam yang nggak pernah nyentuh IT atau orang IT yang belum kenal blockchain. Nah, kamu sebagai konten kreator, gimana sih cara kamu mendekati edukasi blockchain untuk audiens-audiens ini gitu? To be honest, kemarin mungkin kalau aku pengen shout out dikit sama Bang Ogut ya, yang udah cuman sekali ya kalau nggak salah. Intinya aku pernah ketemu dia dan dia pernah kasih tau aku tentang level of language gitu, terkait tentang language barrier. Jadi aku selalu mikir kalau bikin konten, bikin sesimpel mungkin biar kalimatnya mudah dimengerti sih. Gitu. Paling gitu ya. Kayak cari istilah penggantinya atau kayak pakai perumpamaan kali ya. Oke, karena kan kalau pakai bahasa yang sulit kan mereka jadi kayak Mm-mm. takut duluan kan. Iya, kadang emang pusing sih, apalagi sebenarnya di web space banyak istilah yang ribet Hmm, ya. Mungkin iya. kalau orang baru misalnya dengernya ERC, gas fee mungkin nggak familiar, dengernya harus ganti chain, terus apalagi ya, kena congestion misalnya, biasa kan di Twitter munculnya we are facing apa gitu kan, misalnya soal ada tuh yang lagi sering network congestion, terus mereka mikir, apaan tuh network congestion? Kenapa gue nggak bisa transaksi? Kok transaksi gue stuck nih? Gitu, pusing kan? Iya, kayak Oh, istilah zero nggak kedengeran. knowledge kan. Ada yang bilang kok suaranya nggak kedengeran. Kedengaran kok, kedengaran. Aman, Beneran aman, aman. aman, aman. Oke. Nah, kalau misalkan dari Bro Mario, mungkin punya pengalaman sejenis dan gimana sih tantangannya selama ini nge-launching produk Web3, terutama ngehadapin klien-klien yang mungkin nggak pernah tahu Web3, tapi karena lagi booming, bisa nggak nih company saya di Web3-in gitu? Gimana cara ngadepin itu, Bro Mario? Oh, Bro sorry masih Mario masih muted. di... Mm-mm. Ya, oke. Biasanya itu gini, sebenarnya gini. Biasanya saya pribadi gue pribadi itu berangkatnya dari eh, kalau ada orang datang gitu. Biasanya kita biasa nanya di industri mereka itu punya kesulitan di mana atau kayak masalah apa sih yang biasanya sebenarnya jadi yang paling painful, paling mahal biasanya gitu kan. Paling mahal di industri mereka yang bisa jadi issue gitu untuk kayak misalnya production pipeline-nya mereka gitu atau kayak misalnya data yang nggak rapi gitu. Misalnya di area mana. Nah, kita biasanya explore dari sana gitu. Kenapa? Karena biasanya kalau kita berangkat dari sesuatu yang apa mereka sendiri udah pusingin, berarti kan itu mereka pikirin matang-matang lah ya gitu kan. Dan itu mereka temuin hari-hari gitu dan mungkin mereka udah berandai-andai gitu. What if apa namanya? Ini bisa di solve gitu. Nah, biasanya kalau kita temuin karena kan kita stoknya yang berarti kita stok sebagai developer itu adalah kemampuan artikulasi untuk ngejawab challenge-challenge itu kan gitu. Berarti kita harus punya berbagai macam ibaratnya protokol atau infra gitu yang kita siap combine atau kita gabungin untuk nge-solve suatu masalah. Nah, biasanya kalau ketemu sama saya yang kira-kira oh itu bisa di blockchain kan gitu. Walaupun gini, nggak semua masalah bisa di blockchain kan gitu atau ada beberapa hal yang nggak efektif juga kalau di blockchain kan gitu kan. Tapi apa kalau kita bisa nemuin kayak poin masalahnya kayak misalnya misalnya sistem data yang tidak terintegrasi gitu kan itu udah paling enak gimana caranya biar data saya transparan nggak double data nggak double entry gitu kan itu kan jelas banget masalah mungkin Bro Jason juga tahu Feby juga tahu itu adalah masalah yang oh sangat bisa di solve dengan blockchain gitu nah di situ kita masuk kita jelaskan kerangka berpikirnya gitu kita jelaskan stack apa yang kita pakai protokol apa yang kita pakai gitu sampai nanti akhir produknya seperti apa baru biasanya klien-klien ini tertarik gitu. Karena jujur kalau misalnya mungkin ya buat berbagi pengalaman ke teman-teman juga mungkin di sini nanti ada yang eh, mau bikin mungkin bukan cuma mau kerja ya Bro Jason ya, mau bikin kayak Web3 Dev Studio juga gitu.
Nah, itu mungkin yang perlu diperhatiin itu adalah gimana caranya klien itu punya appetite terhadap produk kita atau apa yang lagi kita bikin bikin gitu kan. Gitu kan. Kalau misalnya kita jelasin Web3 is the future gitu kan, tapi kayak people nggak bisa lihat future-nya itu di sebelah mana ya. Ya, walaupun mereka punya budgetnya, walaupun ternyata mereka punya kebutuhannya, itu nggak akan ketemu gitu. Jadi dari tadi, jadi kayak lebih ke pendekatannya itu kita ngelihatnya mesti holistik dari masalah yang apa yang mereka hadapin gitu. Karena kalau kita berangkat balik ke mungkin era-era app bubble tahun 2007-2008 yang semua orang bikin app gitu kan, itu kan paling simple adalah semua orang cari masalah gitu dan berangkat dari masalah itu untuk bikin satu app yang bisa mempermudah gitu pekerjaan orang. Nah, sekarang kita mungkin challenge-nya lebih susah karena hampir semua jenis app itu udah ada gitu kan. Tapi gimana kita bisa optimize industrinya, gimana kita bisa bikin lebih transparan, gimana kita bisa bikin ini jadi sesuatu yang co-own atau bisa di-own bersama sama community gitu kan. Pola komunikasinya udah nggak lagi satu arah gitu kan, atau ibaratnya sebagian besar di own sama ibaratnya company gitu kan, tapi ini udah jadi milik apa namanya user juga gitu. Dan gimana caranya kita bisa ngasih sejenis apa ya, crypto regenerative economics gitu balik ke usernya gitu. Jadi apa-apa yang tadinya misalnya itu adalah satu unit konsumsi untuk mereka gitu, itu bisa jadi unit untuk mereka dapat income atau dapat yang konsumtif itu bisa berubah jadi satu unit investasi lah buat mereka gitu sih. Setuju sih. Banyak Oke. apa ya? Hmm. Kalau saya kan pas sempat freelancing juga dan sempat nyediain jasa IT consulting sama application development kan. Kebanyakan orang ya nggak bukan cuma di Web3 sih, tapi di Web2 aja misalnya orang mau bikin aplikasi, mereka cuma bilang, oh gue mau aplikasi dong gitu. Tapi fiturnya apa aja? Oh gue mau ini. Tapi belum tentu sebenarnya itu memudahkan, bisanya malah menyusahkan kan. Nah gimana apalagi kalau di Web2 aja yang sebenarnya seharusnya orang udah mengerti itu masih kebingungan, masih tidak bisa define clear objektif kenapa mereka harus ada mobile app, apalagi kalau di Web3 yang mungkin kononnya kayak masih banyak yang kurang paham gitu ya. Menarik sih memang. Betul, betul. Iya. Nih, ngomong-ngomong soal project nih, sebagai blockchain developer ataupun yang punya project, boleh spill nggak sih nilai project atau mungkin potensi pendapatan yang bisa diperoleh sebagai blockchain developer atau ketika kita ngerjain project blockchain itu nilainya berapa sih gitu? Mungkin Bro Mario, mungkin Dan boleh spill dikit gitu. spill dikit. Yang mana Iya. ya? Jadi kalau gimana gue jelasin ya? Jadi gini, kalau sebenarnya gini, range-nya itu macam-macam ya, gitu kan. Range-nya itu macam-macam gitu kan. Kalau kita ngomongin di lokal gitu kan, di lokal itu memang masih agak slow, gitu, agak slow. Tapi peminatnya udah mulai banyak gitu kan. Gitu. Tapi kalau misalnya kita ngomongin kita work globally, karena sebenarnya ini adalah market yang sebenarnya global gitu dan opportunity-nya itu gede banget gitu kan. Jadi kalau kita ngomongin gini gue ngomongin personally gitu kan. Kalau misalnya average, misalnya satu developer itu kalau kita ngomongin rata-rata yearly-nya itu at least 200-300K itu harusnya bisa megang sih gitu. Kalau mereka masuk ke protokol atau ke apa namanya ke company yang ngerjain khusus di infra di blockchain gitu. Jadi itu potensi pendapatannya bisa segitu gitu. Tapi berarti kan kalau kita ngomongin bisa dikerjain tim nggak ya bisa aja gitu. Tapi intinya kayak ada range pendapatan sekitar segitulah yang bisa diambil per satu katakanlah fokus di satu protokol atau infra gitu. Dan ini modelnya banyak ya, bisa dari apa namanya? Dari pekerjaan dev, bisa dari grants, bisa dari bounty juga gitu. Karena nanti mungkin kita bahas lebih dalamnya nanti di bagian kayak dari mana aja sih gitu bisa cari hal-hal ini gitu kan. Cuma kurang lebih ya bisa lah 200 sampai 300 k US dollar tuh dapat gitu. Mantap, berarti nilainya ini sangat luar biasa ya. Nah, Iya. mungkin Iya banget. dari Jason, gimana Jason yang pernah kerja di company luar negeri nih? Wah, spill langsung nggak ya? Ya, Tentang tentang aja. eh, mungkin kita lebih down to earth dulu kali ya. Jadi mungkin kita mulai masuk ke Web2 daripada apa namanya
langsung ke yang 200-300K lumayan besar ya. Kalau 200-300K kan berarti kali 15.000 itu bisa 3M per tahun ya. Nah, kalau di Indonesia tuh kan rata-rata web to developer mungkin dari sepengamatan saya itu tergantung perusahaan. Jadi kayak bisa aja eh, yang paling rendah banget low pay gitu, mungkin bisa 4 sampai 7 juta gitu kan. Tapi mulai masuk ke perusahaan yang ya lebih bonafit gitu mungkin bisa 8 sampai belasan gitu kan. Nah, tapi kalau misalnya di perusahaan startup yang dapat investasi besar itu mungkin bisa lebih, bisa 20 sampai 30-an. Nah, sedangkan kalau kita ngomongin mungkin lebih ke remote work dan itu di banyak tenaga kerja kita sebenarnya diambil oleh Singapura. Gara-gara terutama dari Glints lah, ya ini sebut merek sih, tapi kurang lebih banyak tech recruiter itu approach technician IT, bukan engineer IT kita dan mau di hijack dikasih apa salary yang lebih besar gara-gara memang salary di Indonesia tuh kebanyakan ya di bawah 2 digit gitu kan. Nah, pas mereka dapat kerjaan di Singapura mereka mungkin bisa ditawarin dari 1.000 sampai 2.000 dolar. Nah, tapi kalau kita masuk ke Web3 kan sebenarnya niche ya. Eh, Biasanya itu kecenderungannya lebih besar. Nah, mungkin perusahaan Singapura tuh bervariasi juga. Jadi ada yang memang udah tahu, oh memang job market di Indonesia rata-rata kecil gitu. Jadi mereka negosiasi supaya di press. Jadi mungkin bisa cuma dapat 2.000, 3.000 per bulan, which is dollar ya. Nah, tapi ada juga yang memang appreciate. Jadi kalau di Singapura memang ada juga yang appreciate bisa kasih 5.000 sampai 7.000. Kenapa? Gara-gara sebenarnya di Singapura sendiri kalau kita kerja di sana itu bisa mendapatkan dari 7.000 sampai 14.000 sin dollar. Nah, sedangkan itu kan Singapura ya. Kalau kita bisa menembus lebih luar lagi, misalnya Eropa, terus misalnya apa namanya em, Amerika dan sebagainya, itu sebenarnya range-nya kalau per tahun bisa dari 60.000 USD sampai dengan 200 ribuan juga ada gitu. Untuk kerja full time remote itu yang saya tahu. Belum lebih seperti itu sih. Sebenarnya lumayan promising lah kalau di dunia remote work ini. Oke, iya memang eh, potensinya gede sih. Tergantung kita mau market mana aja gitu ya di Singapura atau di US. Dan Ya. keuntungannya adalah ini semua bisa remote. Jadi Yes. kita dari Indonesia tuh bisa gitu. Dan Nah, sebenarnya mungkin ya mungkin enaknya apa ya kalau em, biasanya kan kita harus kerja maksudnya kita harus commute ke kantor mungkin sekali perjalanan sejam atau 2 jam gitu kan bolak-balik lumayan capek. Tapi ini di sini ya kita mau kerja di Jakarta, mau kerja di Bali, mau terbang ke Swiss kerja kayak terserah gitu. Jadi asalkan kita ada koneksi internet dan kita memang bertanggung jawab juga ya atas kerjaannya bukan berarti work from anywhere nggak kerja juga gitu. Ya gitu sih. oh. Nah, tadi si Feby sempat bahas tentang bug bounty nih, sempat bahas bug bounty, security gitu ya. Nah, mungkin dari Feby sendiri ada nggak nih pengalaman atau informasi apa aja sih sebenarnya bidang pekerjaan yang ada di Web3 ini? Apakah melulu harus sebagai blockchain developer di suatu company atau ada opportunity-opportunity lain? Menurut aku. Nah, tapi dalam masih lingkup seorang IT kah? Masih lingkup role sebagai developer atau gimana? Dalam lingkup teknologi. Oh, maybe selain ngoding, bisa jadi educator, bisa nggak auditor smart contract, ya kayak itu juga lah ya, hacker, I guess. Cari tahu celah dari suatu protokol. Uh, Tester juga bisa lah ya, kan kadang suka ada incentivized testnet kalau kalian mau coba building di sana atau sekedar main-main pakai blockchain baru gitu. Hmm, gitu ya, jadi speaker kayak gini maybe included. kayak kayak Ko Jason kan juga itu ya educator. Jadi ya maybe banyak sih selain ngoding. Kalau misalnya kalian extrovert bisa buat nyari connection juga ke event-event itu siapa tahu dapat potential job dari klien baru gitu-gitu lah. Kalau dari Feby,
cara belajarnya kira-kira gimana nih? Kan nggak mungkin ya kita ke Gramedia Oh cari enggak. buku cara blockchain. Aku pure bener-bener waktu itu bener-bener sendiri, aku googling aja sih, bener-bener manfaatin internet. Makanya aku bingung kalau orang pada nanya aku buku, aku nggak baca buku nih. Aku bahkan cuman kayak nggak inget semua history browser yang aku buka juga. Jadi bener-bener apa yang aku mau cari tahu, aku googling aja gitu. Kayak rasa ingin tahunya harus tinggi aja sih kali ya dari aku, tipsnya. Jadi kalian berani coba. Kalau mau ngoding mungkin aku selalu paling suka saranin tuh cobain Crypto Zombie karena itu salah satu situs yang paling ngebantu buat newbie untuk belajar coding. Terus yang paling gampang dipelajarin pastinya Solidity menurut aku ya, karena mirip-mirip JavaScript kalau emang kalian punya background coding. Dan menurut aku yang bahasanya paling gampang, paling banyak dipakai juga di EVM itu sih. Walaupun mungkin kalau makin dalam kalian belajar, kalian akan nyentuh assembly juga, tapi itu lumayan oke lah. Udah. Assembly language itu Mm-mm. nightmare. Tapi paling penting ya kalau sebagai developer, gak usah pentingin bahasanya sih. Yang penting tahu aja kepikiran cara nyari solusinya. Nanti tinggal di googling aja sintaksnya gimana. Aku juga biasa masih copy paste kok. Kita sebagai developer tuh hobinya copy paste and modify. Karena abang codingannya kayak gitu. Kamu nggak bisa sekreatif apapun, pasti kurang lebih mirip-mirip yang existing lah. Kan maksudnya bahasanya juga nggak sebaru itu. Jadi pasti copas-copas dikit lah. Lagian sekarang enaknya ya, udah ada Open Zeppelin kayak library gitu. Jadi kalian tinggal, oh pakai aja library ini gitu. Kasihan loh, dulu sebelum ada library kayak gitu, orang bikin token aja harus semuanya manual gitu. Sekarang tuh jadi developer Web3 atau smart contract bisa dibilang jauh lebih mudah, apalagi setiap kali ada standar baru gitu kan udah ada template-nya. Yang penting kalian ngerti aja setiap function tuh gimana, aksesnya gimana gitu sih. Apa yang diubah, kayaknya itu. Ya, setuju banget. Mantap. Tadi setuju banget sama yang Feby ngomong tuh, bahasa jangan terlalu pentingin dulu lah. Ya. Nah, yang penting logiknya. Kan biasa Ben- kalau pemula-pemula, Kak belajar bahasa apa ya? Solidity Mm-mm. atau apa sih? Ya, Iya, kalian belajar Solidity, ntar tinggal ditransfer kok. Knowledge-nya ke Rust. Ya memang ada waktu buat penyesuaian, tapi bisa gitu. Yang penting bisa mikir logik. ya, kerangka berpikirnya benar dulu ya. Hmm. Nah, aku udah pertanyaan lagi nih untuk Feby lagi nih. Soalnya kalau kita lihat di antara panelis nih, ini Feby ini wanita sendiri. Di tengah dominasi kan pria, Hmm. ya. Juga heran Tapi kenapa. kata, kata Mario juga the best, one of the best web developer nih. Enggak, Ternyata belum, masih jauh. pengakuan Mario loh ya. Makasih, subuh. Nah, Ah, aku mau Eli. minta tips nih. Mau minta tips dari Feby Hmm. untuk apa sih saran dari kamu untuk wanita yang ingin berkarir di bidang blockchain yang notabene itu didominasi oleh pria gitu. Ada nggak tips-tips khusus buat Kalau para wanita di sebenarnya menurut aku ya, pekerjaan tuh bukan tentang gender. Jadi selama kamu emang punya skillnya, kamu pasti bakal di-hire gitu loh. Kemarin waktu aku di salah satu event di Bangkok tuh ada yang panelnya emang cewek semua. Dan mereka emang fokus untuk bisa empower women on Web3. Kebetulan cewek, wanita hebat semua gitu yang ngomong ya, yang punya posisi lumayan tinggi lah. Terus ya aku juga sempat ngobrol sama yang ikut hadir di situ, kita sempat makan. Pokoknya gender itu nggak bakal dipandang banget ya, apalagi di Web3 yang menurut aku orang-orang yang masuk tuh open minded most of the people ya. Mereka nggak akan cuman nggak mau hire lu karena lu cewek. Kalau skillful pasti diambil gitu. Jadi nggak usah takut atau merasa rendah diri cuman karena kamu cewek, dan kebanyakan yang di hire cowok dan mikir kamu nggak bakal bisa di hire karena saingannya banyak cowok gitu kan. Maksudnya menurut aku malah sebagai seorang perempuan kamu malah punya uh, apa namanya kelebihan dan lebih terbantu ya, karena ini malah karena isinya kebanyakan cowok, orang malah lebih prefer kalau bisa hire cewek gitu yang punya skillnya, in my opinion ya. Kayak karena udah langka dan mungkin bosan gak sih kalau orang kerja ngeliatnya cowok terus gitu. Gak tau ya. Gimana Pak Mario sebagai bosnya? Ya gak sih, alasannya kan salah satunya itu Bisa gak. dibenarkan statementnya? Gimana gimana? Kayak maksudnya lebih
enak kalau misalnya kayak meeting tuh nggak semuanya lihatnya cowok gitu, Oh ada iya, cewek kayak lebih asik mungkin, nggak tahu ya, tapi bukan itu salah satu alasan di hire ya, pasti karena ada skill juga dong, utamanya itu. Cuman namanya kayak skill. cuman kan kayak enak aja menurut aku loh kalau eh, ada yang beda lah, nggak semuanya cowok gitu loh. Diversity Sebenarnya penting itu lah intinya. tadi. Iya betul, diversity penting. Jadi kayak Diversity. udah pasti dari skill itu pasti nomor satu. Kedua ya tadi diversity itu secara tidak langsung memang bisa balancing energy team gitu, sinerginya juga biar kebentuk ulang lagi gitu kan, biar nggak terlalu apa ya, terlalu brutal lah gitu kan. Bahasa kita. Iya Tapi sih. selain itu juga kita juga pengen salah satu paradoks itu visinya juga kita pengen support lah ibaratnya apa, Women's Dev terutama gitu kan. Nanti habis ini kita pengen lagi banyak selain Feby, kita banyak developer-developer lain dan justru kita cari gitu kan. Ya, kita pengen support dan kasih ibaratnya mereka stage gitu gimana cara kita bisa bikin satu produk yang world class bareng-bareng, co-own this company bareng-bareng juga gitu sih. Pengennya dari kita gitu. Oke, keren. Nah, buat para wanita nih yang hadir hari ini, jangan lupa kirim CV-nya ke Bro Mario. Udah dikirim tuh emailnya di chat. Iya, oh iya iya, gara-gara sini bakal banyak yang di hire nih. Sekali. Iya. Oke, mantap. Nah, mungkin dari Pak Lalax nih, dari Mario, Hmm. kan selama ini fokus dari company ini kan mengembangkan produk ya, Hmm. mengembangkan produk, terus solusi untuk company-company. Nah, Hmm. kira-kira tantangan yang paling sering ditemui itu apa sih? Terus cara Bro Mario mengatasi tantangan tersebut tuh gimana? Oke. Jadi kalau sejauh pengalamannya Parallax, kita build produk baik buat klien dalam negeri maupun luar negeri, gitu kan. Itu yang paling challenging sebenarnya adalah kita biasanya ketemu masalah. Tadi kan karena kita pendekatannya dari masalah dulu kan, gitu. Masalah. Nah kita tidak nemu yang katakanlah bisa kita jadikan referensi betul-betul terhadap gimana solving masalah itu. Jadi kita bisa punya cara solvingnya, gitu kan. Tapi kalau ditanya, ada platform sejenis nggak, gitu kan? Well, actually nggak ada gitu. Jadi kayak bener-bener kita build from scratch. Nah, itu perlu banyak sekali kehati-hatian dan kayak kita perlu apa ya? Jadi makanya kenapa kayak Parallax itu sengaja banget gitu kita carinya tuh yang kita sebutnya akal-akalan bengkelnya banyak gitu. Karena basically kan bikin sesuatu yang dari nothing, build from scratch gitu. Nah, itu kayak mungkin Baby juga mulai ngerasain gitu kayak sering diskusi gitu, untuk bikin hal-hal yang kadang agak aneh, nggak ada referensinya atau kadang adanya protokolnya ini nih gitu kan, terus kayak documentationnya mana, wah documentationnya nggak ada gitu, Itu atau terus sih. ya kan. Aku paling struggle selama jadi web trader cuma satu, documentationnya nggak update. Itu nggak lengkap. Jadi kayak harus Ya itu baca sendiri codingannya, cobain dulu ya testingnya. makanya akal-akalan bengkelnya harus kuat. Nah itu jadi challenge-nya kadang di situ, udah gitu kan kadang eh, balancing antara kayak apa namanya burn rate-nya lah atau kayak gimana cara anak-anak nggak burn out gitu kan, karena dari antara mereka ngerjain dev yang udahlah harus nge-build-nya, mengerti konsepnya gitu kan, terus nanti ada yang baru-baru lagi datang nih gitu kan, apa kayak protokol baru, knowledge baru gitu, mereka harus harus update juga kan gitu. Nah itu ngebalancing itu juga jadi challenge gitu. Nah mungkin rata-rata challenge-nya di seputar itu sih kalau untuk ngembangin satu produk atau protokol baru gitu. Oke, keren, keren, keren. Jadi kalau dari Bro Mario tadi bilang model utama itu yang suka ahli bengkel, yang jadi ahli bengkel ya, suka ngotak-ngatik Akal-akalan itu. betul. Yang otak-atik betul. Terus tadi Feby juga bilang tingkat curiosity-nya mesti tinggi banget. Betul. Itu dua Betul. combo yang luar biasa sih. Nah, mungkin dari Jason nih, Iya. Jess, yang pengalaman ngerjain project-project untuk company juga nih, kira-kira tantangannya apa sih? Tantangan secara spesifik apa nih? Biasa kan, ya kalau tadi kan kata Bro Mario itu kita harus cari masalah ya. Cari Iya, masalah, iya. solusinya Dari gitu, masalah. kurang lebih. Oh, secara garis besar, Developers itu cari masalah. ya sebenarnya secara garis besar kalau pribadi dari saya ngeliat kadang klien tuh belum tentu tahu apa yang dia mau gitu. Jadi Hmm.
kita tetap harus ya sama sih kayak Bro Mario bilang kita harus pakai approach yang dimana ada nggak sih beneran ada nggak sih problemnya. Jangan sampai klien tuh bilang gue mau bikin blockchain app dong, gue mau bikin token dong gitu, gue mau bikin ini dong. Gara-gara mereka juga manusia lah ya, hype mereka kemakan tren juga gitu. FOMO. Iya, FOMO. Dan ya nggak bisa dipungkirin banyak startup juga make tren ini. Misalnya kayak, oh, gue udah pakai blockchain, gue udah pakai AI, gue udah pakai segala macam teknologi hanya untuk impress investor mereka supaya dapat funding lagi gitu. Jadi Kadang ya, cuman gimmick. iya gimmick doang. Jadi pas kita di approach sama klien, kita harus balik lagi, kita harus apa ya diskusi lah sama mereka apa problem yang beneran ada, terus kita harus kasih solusi yang memang beneran bisa solve the problem, bukan cuma gimmick doang. Kayak gitu sih. Mantap. Oke, nah mungkin sebelum kita masuk Q&A, aku mau nanya pertanyaan terakhir nih. Kira-kira ada nggak nih tips and trick eh, buat pemula yang ingin masuk ke industri blockchain, khususnya di bidang developer tuh harus ngapain dulu? Terus yang kedua adalah kalau mereka pengen dapat project luar negeri itu tipsnya gimana sih? Gitu. Mungkin dari Bro Mario dulu, silakan Bro. Oke. Nah, ini mungkin jadi gini. Mungkin kalau dari gua tadi kalau tadi dibatasin developer tadi kebetulan di audiens aku lihat nih ada yang nanya juga gitu kan. Kalau kayak dari graphic designer itu kayak gimana gitu kan. Mungkin aku sekalian bisa jawab itu juga karena mungkin tempat masuknya nih mirip-mirip gitu. Nah, jadi biasanya gini, kalau untuk developer pemula gitu, nih ngomongin developer dulu ya. Developer pemula itu tadi mungkin Feby udah pernah sebutin sebelumnya gitu, ada beberapa tempat belajar gitu kan, kayak apa crypto zombies gitu kan, itu ngebantu banget kalau kalian udah punya basic JavaScript gitu kan, kalian bisa belajar, mulai start belajar Solidity, terus mulai start dari crypto zombies gitu kan, terus ada juga kalau mungkin rata-rata bakal bangun di EVM base gitu, bisa coba speedrun ETH gitu, itu bikinannya Austin Griffith. Nah itu cukup komprehensif apa materinya gitu kan, gitu. Atau mungkin bisa bareng Bro Jason ya bro. Bro Jason punya modul latihan juga gitu kan untuk dari apa Pelita Bangsa Academy gitu kan. Itu kemarin gue sempat lihat juga Bro Jason share modul latihannya, itu sangat komprehensif dan bisa jadi bekal lah ibaratnya buat teman-teman yang baru mau mulai lompat ke Web3 gitu. Nah, nanti dari sana gitu ada beberapa tempat sebenarnya gitu kayak web3.career gitu kan /remote job, itu bisa cari opening itu globally gitu kan. Terus ada cryptocurrencyjobs.co or .com, nanti gue share, lupa belakangnya domainnya. Tapi itu juga dia banyak. Nah, kita juga banyak juga nemu klien dari sana, partners dari sana gitu. Terus ada lagi yang lebih gue sebutnya lebih grassroots, tapi kalian bisa build koneksi yang lebih dalam, itu salah satunya itu dengan pelajarin landscape DAO gitu. Kenapa gue bilang pelajarin landscape DAO? DAO ini kita bilang kayak future of workplace di Web3 gitu kan. Jadi nanti kalian bisa buka gitu kan DAO Landscape 2023, 2024 gitu kan. Nah, kalian nanti dapat listnya dari sana, kalian bisa masuk mulai dari Discordnya mereka. Mereka biasanya punya bounty gitu kan. Dari bounty, nah di sini biasanya itu di beberapa website tadi pun gitu ada pekerjaan-pekerjaan yang non tech atau non dev. Jadi kalau tadi ada pertanyaannya PM gimana, terus desainer grafis gimana, mereka suka kasih kerjaan di sana. Terus kayak di DAO-DAO ini tadi mereka juga punya banyak apa job opening juga. Terus salah satunya lagi itu bisa melalui Dwork. Itu bisa dibuka juga, cari DEWORK. Itu di sana juga banyak job-job yang ada mulai dari developer sampai yang non developer, kayak bahkan bikin Twitter thread itu mereka kayak suka ada opening misalnya $50 untuk bikin satu Twitter thread gitu. Nah, tapi yang perlu kalian siapin setelah tadi skill setnya gitu, kalian mungkin yang non dev punya skill setnya, jangan lupa biasanya kalau di work itu mereka sangat-sangat lihat on-chain activity, sediain wallet yang kalian biasa apa gunakan satu dan punya beberapa mungkin POAP gitu. Jadi kalau kadang mungkin talk di luar tuh banyak dan mereka sering kasih POAP gitu, seminar-seminar kalau datang ke model apa event-event kayak Global It Hackathon
itu mereka juga biasanya ngasih POAP banyak banget. Nah, itu biasanya bisa jadi credential. Jadi berarti kayak CV Web3 kalian lah, kurang lebih gitu. Nah, menarik tuh soal POAP tadi. Mungkin nanti kita akan share lebih lanjut apa sih POAP itu. Eh, itu kayak sertifikat blockchain lah istilahnya ya, mirip-mirip NFT Ya, dan it's bahkan actually, beberapa NFT malah. ya, it's actually lightweight NFT gitu, tapi di dalam ekosistemnya POAP gitu kan. Tapi ada banyak batch itu ada banyak, ada Crebit, ada POAP, ada Crebit, ada Galaxy juga mereka bisa ngasih batch juga gitu kan. Tapi biasanya yang dipakai atau di farm datanya itu dari beberapa website ini gitu, untuk tahu pernah ikut misalnya seminar apa gitu. Kayak misalnya mungkin Feby juga punya dia aku kebetulan sama Feby juga pernah ikut It Global dan jadi finalis itu kita dapat POAP ya gitu. Nah, itu bisa Ada ya? ada. Kamu nggak tahu? Ah, gimana? Di wallet Iya. kamu. Oh iya, nggak tahu, nggak lihat. Ntar aku cek deh abis ini. Itu ada itu jadi credential sih sebenarnya gitu. Oke, mantap. Ini pro tips banget nih. Bukan dari narasumber kacang-kacangan, tapi bener-bener yang udah ngerjain project luar negeri nih, tips-tipsnya. Nah, kalau dari Feby gimana nih? Ada tips gak nih buat pemula-pemula yang ingin masuk ke blockchain gitu? Gimana? Dari Feby ada nggak tips-tips buat pemula yang ingin belajar blockchain nih? Kalau misalnya Mungkin tadi. prakteknya, sebenarnya ya kayak tadi Mario bilang sih, nyobain website-website itu bagus-bagus banget kalau kalian langsung praktikalnya. Tapi paling penting menurut aku yang seperti yang sebelumnya aku mention, high curiosity sih kayaknya. Kalau misalnya kalian cuman penasaran di awal, semangat di awal kan kayaknya nggak bakal apa juga gitu. Jadi semoga emang pengen banget. Jadi kayak emang rasa penasarannya tinggi, bakal ketagihan ngulik gitu. Itu paling tips aku kadang kalau misalnya aku bingung sama suatu istilah atau kayak standar baru, aku bakal langsung cari di Google. Tapi menurut aku kalau kalian mau belajar, carinya in English aja karena lebih credible lah ya, dan lebih banyak sumbernya. Terus udah buka aja tuh beberapa tab, kalian baca semuanya karena kan pasti jadi diulang-ulang lagi dari sumber yang berbeda, dengan kadang informasinya kadang salah satu ada yang lebih lengkap, ada yang ini kurang, di sini ada nambahin. Jadi yang biasanya aku nggak sampai harus ke halaman. Putus ya, Feby. Iya, nge-freeze. Oke. Oke, nggak apa-apa. Tunggu sebentar. Oke, mungkin kita skip dulu. Terus kalau nggak bikin summary sendiri, catatan kecil-kecil gitu kalau butuh. Sekedar misalnya buat coret-coret ya, kayak, oh oke, jadi ada kontrak ini, dia di poin ini, oke, hubungannya gimana antara ini gitu. Jadi kayak biar apa yang aku stuck tuh jelas gitu apa. Kalau enggak, paling gampang ya dipecah-pecah kalau mau ngertiin smart contract per functionnya dibaca gitu. Mungkin something like that ya cara belajarnya. Selain itu ya udah tetap stay up to date aja kali dengan the latest ERC atau latest trend, jenis NFT terbaru. Misalnya yang paling menarik menurut aku ada NFT sebagai wallet gitu kan, lucu banget gak sih? NFT-nya bisa hold NFT lain. Terus kayak bisa ngehold apa token juga, kayak lucu gitu loh. Kalau kalian kayak denger-denger kayak gitu malah jadi penasaran, artinya Web3 is the right path for you lah. Gitu. Dan ikut lomba mungkin ya. Dan datang ke event. Datang ke event yang paling penting buat cari koneksi. Jadi paling gampang dapat klien dan dikenal, datang ke event. Karena kalau kayak aku nggak datang ke event, aku nggak bakal kenal sama Mario dan aku nggak bakal kerja di Sparrox. Gitu. Dan crypto event tuh Betul. asik. Iya, build network. Iya. Terus itu tadi ya benar, kripto tuh asik sih. Soalnya kayak ini kayak dunia baru banget dan juga kayak opportunity masih banyak banget. Jadi kayak kalau kalian mau lompat full time itu ini waktu-waktu yang tepat sih. Terus yang menariknya sebenarnya saya ketemu Mario itu juga di Web3 event sih waktu itu ya, di off-chain Oke. global ya, yang di mana tuh?
Kayak aku, Mary's Garden atau di mana. Kayak sama Feby iya, juga. aku kenal Mario pertama dari off chain, terus kita langsung ngobrol banyak. Iya, Sama jadi Ko Jason juga, sama Ellie. lucu sih. Dan apa ya, mungkin sebagai tambahan, selain networking ya, di ikut offline event gitu. Sebenarnya kita bisa ikut online event juga, dan jangan lupa ya, misalnya kalian datang nih ke sini, kalian saling add aja. Misalnya kalian suka ngobrol sama satu orang atau balas-balas komen satu orang, kalian coba aja connect satu sama lain. Siapa tahu ada apa namanya, interest yang sama. Nanti mungkin suatu saat bisa ikut hackathon bareng. Kayak saya sekarang lagi ikutin hackathon Chainlink, tapi sama orang Swiss gitu. Ada bertiga, satu orang Swiss, satu orang Indonesia bareng. Dan terutama kalau kalian mau remote remote work ya. Habis kalau remote work itu kan kalian tuh dijudge dari online presence kalian. Kalau misalnya LinkedIn kalian kosong, GitHub kalian kosong gitu, you're practically a nobody gitu. Kalian susah untuk apa ya, nembus tahap awalnya. Habis tahap awal tuh orang bakal ngelihat dari personal branding kalian, dari LinkedIn, dari GitHub dan sebagainya. Nah, kalau tahap awalnya itu aja nggak lolos, gimana bisa tahap berikutnya? Memang skill penting, tapi skill itu bisa ditunjukin pada saat tahap kedua, which is technical test. Kalau tahap awal nggak lolos, ya udah, kalian nggak bakal bisa masuk tahap dua. Jadi Ekonomi kayak social gitu sih. presence ya. Iya, online presence is really important sih nowadays. Betul. Setuju. Kalau kalau Setuju. offline-nya mungkin ini sih sedikit banyak. Kalau biasanya anak-anak Ethereum itu anak-anak Ethereum Foundation mereka tuh biasa senyentrik mungkin. Itu mungkin Feby juga ingat pertama kali ketemu gue rambutnya biru gitu. Dan itu ke bawah kebiasaan lama gitu. Tapi percaya nggak percaya, gue dapat banyak klien karena rambut gue biru. Jadi gue diinget kayak lu Parallax yang ini Nah, ya, aku lu yang cat rambut deh. Aku lagi bingung mau biru atau pink. Galau. Merah, kuning. Merah atau oranye ya? Coba Rekomen, kok, coba rekomen. kok. Iya, iya, setuju, setuju. Dan enak ya gini ya, pengalaman kita. Oh, tadi kan Jason ini, eh, lu dapet tim orang Swiss itu kan gara-gara lu chat di LinkedIn ya? Gak iya, kenal, chat di gak LinkedIn, tapi kenal, chat sebelumnya aja udah gitu. sebelumnya sih memang ikut bootcamp bareng di luar negeri. Jadi yang tadi saya bilang, ikut bootcamp luar negeri, ada orang US, Swiss, Jerman dan sebagainya, UK, ngobrol-ngobrol nyambung, akhirnya ya udah kita bikin tim bertiga. Iya, iya. Tapi setuju sih. Pokoknya teman-teman nih, biasanya orang Indonesia ini malu-malu. Ah iya, benar. Malu dalam arti, eh, ya malu lah mau ngechat orang duluan tuh ntar dikira mau apalah gitu. Padahal jangan. Kalau inten kalian bener, ya nggak usah malu-malu gitu. Terutama orang eh IT. iya, terutama orang IT. Saya share aja ya. Saya baru di chat kemarin itu sama orang India. Gara-gara saya post sesuatu di LinkedIn, terus orang India ini ngechat saya, dia bilang, saya mau presentasi internasional minggu depan, tapi saya masih stuck, bisa bantuin nggak? Nah, hal-hal sepele seperti itu yang bisa bikin networking kita makin besar dan memperluas opportunity kita, khususnya di Web3 gitu. Jadi kalau teman-teman nanti datang ke event Web3, ada teman sebelah lagi nganggur, say hi aja, nggak usah malu-malu. Itu udah Ya, umum kok, udah umum umum. gitu. Sama sebenarnya Umum. uniknya di Web3 itu, kebanyakan perusahaan tuh remote. Jadi rada berbeda sama Web2 ya. Kalau Web2 kan lebih eksklusif gitu, tertutup. Maunya ya sa- orang-orang yang kalau kerja on-site gitu. Nah, kalau Web3 kebanyakan remote, jadi sebenarnya lebih terbuka untuk em, apa namanya, menerima pekerja dari luar. Jadi sebenarnya kalau kita masuk ke Web3, ya ini opportunity yang lumayan oke sih. Dan gue ngelihat ini sebuah apa ya, peluang lah, gara-gara ini memang belum banyak juga Web3 developer di luar sana gitu. Intinya jangan jangan malu buat say hi sama Hmm. orang, apalagi di event. Terus kayak bukan so asik ya, tapi lebih kayak being humble aja, udah kayak udah ngobrol aja gitu. Dan orang-orang ini rata-rata sangat-sangat terbuka kok. Gitu. Di Iya. ini agak-agak beda ya sebenarnya industrinya dibandingkan mungkin industri lain gitu. Jadi kayak lebih lebih fresh, lebih playful gitu kan. Gitu. Hmm. Kadang-kadang juga kan apa meeting pakai celana pendek juga no worries gitu. Kadang kita lebih banyak mungkin meeting di kafe, Feby lebih senang kerja di kafe gitu kan. Jadi kayak lebih beda lah gitu. Jadi kayak semangatnya diri kalian
embrace that kind of energy juga gitu. Mungkin yang aku suka itu sih, karena Web3 tuh banyak event. Jadi kayak kalian jadi nggak ansos juga dan selalu bisa kenal sama people yang like-minded lah gitu. Ya betul. Jadi gampang buat berkembang. Kalau punya banyak teman di Web3 gitu. Nggak ketinggalan berita juga jadinya. Pokoknya hampir tiap minggu ada event sebenarnya Web3 ya kalau kita cari. Lumayan, tiap bulan ada. Pasti ada. Gitu. Kalian sampai capek kalau mau datangin terus. Ya, kalau Iya. kalau ada ya kita juga ada satu grup bareng. Jadi kita satu grup lah ibaratnya itu dari Utopia itu Web3 community gitu kan. Itu tiap 2 minggu sekali itu mereka ngadain event buat hangout aja anak-anak Web3 gather ngumpul gitu kan socialize itu di ruang Blok M. Jadi be sure kalau ada yang mau ikutan nongkrong bareng boleh datang aja. Nah nanti kalau misalnya teman-teman nih ada yang ke event Web3 terus ngelihat kita yang di pembicara dan panelis ini, feel free buat saya hai Kak yang dulu webinar. Iya gitu. Nanti kita ngobrol-ngobrol, siapa tahu kan jadi dapat opportunity kan gitu. Betul. Langsung saya Oke. Ya, terima kasih nih buat para panelis. Hari ini kita udah dengerin banyak pengalaman-pengalaman panelis, mulai dari masuk ke Web3 blockchain, kenapa bertahan di sini, cara belajarnya, dan tips-tips buat pemula tadi udah dibahas semua. Nah, mungkin kita akan masuk ke sesi Q&A. Kita akan bahas dan jawab yang ada di Slido, dan buat yang teman-teman sudah kirim di chat. Nah, buat teman-teman yang mau bertanya, feel free untuk kirim pertanyaannya di link ini. Nanti para panelis akan menjawab pertanyaan teman-teman. Oke, mungkin Bro Peter, apakah standby? Iya, bro. Ada apa? Iya, mungkin kita masuk sesi Q&A kali ya, Bro Peter ya. Ya, boleh, boleh. Itu sudah banyak sih. Bisa langsung dijawab aja. Oke. Saya buka dulu nih ya untuk Q&A-nya. Pilih-pilih dulu. Nah, ini kita jawab dari yang paling atas dulu nih. Hal apa saja yang harus dikuasai di Web 2 untuk pindah ke Web 3? Dan ini pertanyaan pertama, yang kedua ini nyambung ya. Apakah untuk menjadi blockchain developer harus menjadi full stack dev di Web 2? Nah, mungkin ini cocok untuk Feby. Mungkin mau menjawab Feby untuk dua pertanyaan ini. Oke, jujur aja ya kayaknya aku ngerasa sendiri pribadi tuh waktu belajar Web3 sendiri tuh kayak restart lagi. Soalnya emang building in Web3 kan kita berhadapannya dengan chain, gas fee, terus apalagi ya wallet. Sedangkan di web tuh nggak ada istilah itu. Jadi kayak bener-bener lumayan restart. Makanya kayak aku nggak ngerasa kamu harus gak usah full stack juga ya. Aku jujur aja fokusnya back end gitu. Jadi kayak yang penting inget lah jadi developer itu utamanya kamu tahu kepikiran solusinya dulu aja. Jadi kayak sintaksis nanti. Jadi kayak yang paling penting eh, kamu kreatif memikirkan solusi dan rasain belajarnya tinggi. Yang ingin dikuasai di web tuh aku jujur paling basic coding kali ya yang aku masih pakai. Sisanya paling JavaScript maybe ya. JavaScript itu masih dipakai. Selain itu karena bahasanya juga baru, dari web tuh algorithm yang paling kepake pasti. Basic-basic lah mungkin kayak conditional if gitu kan, yang pasti dipakai. Selain itu aja sih karena web kayak kita harus ada akses control juga kan siapa yang bisa manggil. Terus semuanya berkaitan dengan transfer uang ya. Jadi kayak financial banget gitu. Jadi kayak agak beda lah sama app di web tuh. Walaupun kalau buat logic paling lumayan mirip gitu. Mungkin aku lumayan kebantu karena sebelumnya aku urusannya transaksi juga di banking. Jadi waktu pindah ke Web3 lumayan gampang juga kali ya. So, itu sih dari aku. Mungkin Kak Mario bisa tambahin. Oke, mungkin kalau aku mau boleh tambahin, mungkin gini. Jadi kalau apa harus full stack developer atau blockchain full stack harus full stack dev di Web2 untuk bisa jadi kayak blockchain developer. Jadi sebenarnya di Web3 sendiri itu kita punya problem
di beberapa area terpisah kalau kita ngomongin front end atau back end gitu kan. Nah, biasanya kalau misalnya kayak tadi mungkin Feby berangkatnya dari back end gitu kan, punya punya certain of skill set gitu kan. Itu kayak sekarang dia posisinya dia adalah full full di Solidity dan juga blockchain developer gitu kan. Tapi di satu sisi mungkin yang mungkin tadinya sudah familiar dan front end banget nih anaknya gitu kan. Itu bisa juga. Kenapa? Karena sebenarnya gini, dari di blockchain sendiri itu kita masih ngadepin yang namanya UX problem gitu. Jadi mungkin UI udah pasti udah lebih develop dibandingkan bertahun-tahun lalu, tapi UX itu masih jadi masalah gitu. Jadi kayak UI UX jadi dibuat anak front end ini ngaruh juga gitu kan. Dan ini adalah satu bidang yang bisa didalemin juga gitu. Jadi mungkin kalau dibilang tadi full stack oke, tapi kayak untuk apakah harus tidak nggak bukan sebuah keharusan sih gitu. Mungkin saya nambahin Oke. dikit aja kali ya. Jadi pertanyaan tadi kan kalau apakah harus ngerti full stack web 2 dulu baru ke web 3 gitu. Nah, jadi kalau kita ngelihat apa namanya web 3 app atau decentralized app itu sebenarnya ada beberapa komponen di sana. Ada ya yang pasti ada front end, ada Solidity smart contract, sama sebenarnya kadang-kadang kita masih pakai back end juga, which is ada back end, ada database dan sebagainya. Dan kita tergantung mau bekerja di perusahaan kecil atau perusahaan besar nih. Nah, kalau di perusahaan kecil biasanya kalian tuh masih take charge of everything. Jadi kalau kalian masuk perusahaan kecil, kalian masih mungkin aja kalian harus jadi full stack web 2 plus bikin smart contract-nya juga. Sedangkan kalau kalian masuk ke perusahaan besar, misalnya Binance, terus Chainlink, mereka udah separate front end sendiri, back end sendiri, terus Solidity Smart Contract sendiri. Bahkan Solidity Smart Contract-nya dipecah lagi. Ada yang Ya. DeFi, ada yang GameFi, ada yang apa. Jadi benar-benar apa ya, tersegmen banget. Nah, tapi kalau kalian mau masuk ke dapat pekerjaan di Web3 startup, itu sebenarnya nggak ada salahnya yang mendiferensiasikan kalian dengan mungkin yang apply lainnya, itu kalian ngerti tentang Solidity Smart Contract ini. Gara-gara ini menurut gue skill yang lumayan berharga, niche, dan memang belum ada banyak orang tahu. Jadi kalau kalian bisa ngerti ini, itu sebenarnya bisa yang lain lebih banyak lah resourcesnya untuk dipelajarin gitu sih. Kurang lebih seperti itu. Kita boleh itu nggak ya? Terima yang dari Raisan. Oh ya, Boleh, Boleh. boleh. Unmute aja kali ya. Ya, unmute aja. Boleh, silakan Bro Zero X Anon. Ini dari Oke, ID-nya sangat menarik. Ratri. ya, terima kasih kesempatannya. Kebetulan aku interest banget mau apply Pelita Bangsa Akademi ya. Eh, ya, di sana ada expert-expert yang menurutku mumpuni, bisa belajar langsung sama praktisinya. Cuman aku sekarang kerja di Web2, terus dapat kerjaan juga di Web3, eh, base-nya Singapura, tapi as a product manager. Tapi dia masih growing company ya, sih bahkan mungkin small ya. Ada orang Indonesia juga yang eh, join tapi beda kota gitu. Terus ada juga orang India, dia apa sebagai intern gitu ya. Tapi emang jago mereka. Terus manajemennya orang Singapura dan orang UK gitu. Nah, pertanyaannya, eh, kalau formasi di Web3 company itu sama nggak ya, kayak di Web2 gitu ya? Ada QA-nya, ada UI UX, atau ada role plusnya gitu ya. Terus harusnya first job as eh, Web3 yang non-dev itu sama dengan nggak sih Web3 dev gitu ya? Misalkan dapat kerjaan sebagai QA, sebagai UI UX atau as PM, itu average salary-nya tuh sama dengan atau nggak jauh dengan si blockchain developer ini, atau cukup timpang gitu ya. Aku kayaknya aku keterima tuh karena memang cukup ngerti industri eh, Web3, kayak ya airdropping, terus wallet, EVM dan lainnya gitu. Cuman aku yaitu basic teknikalnya aku belum dapat nih. Nah, terus nego gajinya gimana ya ketika mereka tahu average salary di Indonesia itu misalkan eh,
di 8 sampai 12 atau 15 gitu ya. Sedangkan tadi yang disampaikan dari abang-abang, Bang Jason itu Bang Mario itu ya average-nya cukup fantastis gitu ya. Sampai starting dari 50K to 200 gitu ya. Nah, itu gimana ya, supaya kita nggak underpaid gitu ya. Gitu aja sih. Eh, Thank you. Kalau perlu diulang boleh ya sampaikan aja pertanyaannya. Oke. Mungkin saya jawab yang terakhir dulu kali ya. Ketiga itu paling Oke, relevan boleh. ke saya ya. Habis itu mungkin Feby sama Mario bisa Silakan tambahin Bang lagi. Jason. Hmm. Jadi kalau dari pengalaman saya itu sebenarnya kita harus apa ya, dalam negosiasi memang harus pintar-pintar ya. Kalau saya biasanya sih pakai taktik gini, mungkin bisa di copy atau gimana terserah ya. Saya biasanya pasti tanya, kamu previous salary berapa gitu. Nah, saya biasanya bilang, saya nggak mau di value berdasarkan previous salary saya. Habis saya juga ada upskill dan saya ada upskill terus-menerus kan. Dan saya lebih mau di value berdasarkan pengalaman dan skill saya sekarang gitu. Jadi itu mungkin bisa dipakai ya, nggak tahu sudah terlanjur ngomong atau gimana gitu. Nah, itu bisa dipakai strateginya dan sebenarnya kalau pada saat negosiasi itu yang pasti kita harus ada informasi mereka tuh rata-rata ngegaji orang berapa. Habis sangat bervariasi. Jadi pada saat saya kerja di Web3 startup itu kita ada beberapa teman ya, ada yang di Surabaya, ada yang di Jakarta kayak saya gitu. Nah, yang di Surabaya negonya itu udah terlanjur rendah. Jadi mereka mau nggak mau ya, ya udah kasih aja dinaikin dikit dan mereka udah senang. Tapi Itu pas developer Bang. developer, iya. Hmm. Jadi sebenarnya ada bagusnya kita, misalnya abang kayak tahu nih dari kita, oh salary range di Singapura kalau mereka dapat onsite sekian gitu. Nah kita harus tahu lagi mereka tuh udah tahu nggak sih pasaran Indo berapa? Mungkin dari teman-teman yang dari teman-teman Indonesia yang memang udah kerja di situ, bisa ngobrol sama mereka. Kok boleh dong spill dong, lu dapat berapa sih gitu, gue jadi negonya lebih enak nih gitu. Nah jadi itu sebenarnya Hmm. teknik sih, gara-gara semakin perusahaan tahu range pasar Indonesia, mereka pasti mikir ngapain gue kasih berapa tuh 6.000 SGD kalau kita bisa kasih cuman 1.000 SGD gitu kan. Ya itu dia. Iya, dan kalau dari pengetahuan kita sama pengalaman kita itu makin lama mereka apa namanya udah ada tim Indonesia banyak, misalnya udah 5 orang atau 10 Hmm. orang gitu tim Indonesia, berarti mereka makin nurunin harganya, gara-gara masih banyak orang Indonesia yang mau. Nah, berbeda sama misalnya Bro dapat kerjaan di perusahaan Singapura yang memang belum terlalu tahu harga apa pasaran Indonesia atau belum ada tim Indonesianya. Nah, atau perusahaan Hmm. US yang lebih jauh lagi, mereka nggak pernah riset. Nah, itu lebih enak lagi kita negosiasinya. Bahkan kalau kita bilang, oh saya mau 5.000 USD, mereka tuh, wah murah banget gitu. Boleh, 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 yuk, yuk kerja gitu. Itu sebenarnya teknik negosiasi sih. Habis balik lagi kalau kita mencari pekerjaan kan kita menjual skill dan waktu kita kan. Gitu sih. Mungkin untuk Oke, poin oke. yang ketiga seperti itu. Mungkin yang dua lagi bisa di Tadi yang stop. ini Bang, first job as non-dev kayak QA, PM, UI UX Hmm. itu average salary-nya tuh waktu entry di Web3 company itu jauh beda atau harusnya Em, mirip-mirip? Sebenarnya saya nggak ingat pasti ya kalau untuk QA dan sebagainya. Yang pasti kan QA itu biasanya di bawah dev. Ya. Cuman kalau untuk seberapanya mungkin bisa cek di Glassdoor sih. Dan Hmm. banding-bandingin Oke. lagi di Karena forum-forum. beda-beda juga tiap company kan gitu. Nah, ya benar. Standarnya juga beda. Oh, standarnya beda-beda. Cuma Hmm. biasanya gini, memang ada selisih gitu, pasti lebih rendah gitu kan. Cuma ada satu lagi biasanya di Web3 itu yang umum kepake gitu, gajinya deket-deket sama developer atau sama, itu namanya DevRel. Gitu, Hmm. DevRel itu developer relationship itu biasanya dia adalah nge-translate apapun kan ini rata-rata produk baru, protokol baru ya gitu kan. Jadi harus ngerti documentationnya, ngerti function-functionnya, bisa membahasakan ke bahasa yang orang ngerti. Jadi kalau misalnya kayak ada awam nanyain protokol kalian tentang apa, nah itu DevRel tuh harus bisa ngomong, terus harus bisa ngebrief dari ke apa tim sosmednya juga gitu, karena tim sosmed apalagi kan lebih jauh lagi gitu. Nah koneksinya ini ada di DevRel gitu. Nah itu dia
kerjanya sangat dekat sama developer gitu, tapi nggak actually code gitu kan. Gitu. Aku juga Kayak pernah product manager nggak sih Bang? beda lagi kalau product manager. Nah, di Hmm. ini tuh beda lagi. Jadi karena ini ibaratnya apa ya? Kalau di Web3 itu biasanya kalau yang biasa aku kerja ya itu beda beda antara product manager gitu. Mirip memang mirip role-nya, tapi ini agak-agak lumayan apa ya? Lumayan bisa harus bisa ngartikulasiin sih. Makanya disebutnya developer relationship kan gitu. Hmm. Nah, jadi turunan produknya jadi apa gitu. Nah, di sana itu biasanya itu gajinya dekat-dekat sih gitu. Nah, aku juga beberapa kali sempat jadi apa megang DevRel gitu kan. Nah, itu gajinya mirip-mirip. Nah, tapi kalau tadi misalnya kita ngomongin di core yang berbeda, makanya tadi aku bilang ada salah satu cara itu coba deh main ke DAO gitu. Karena DAO ini buat yang terutama non-dev ya, itu punya tipe kerjaan yang lebih diverse lagi gitu kan. Misalnya kayak gimana? Kayak misalnya fashion designer di dulu yang DAO yang aku buat itu Meta Factory itu namanya Winston itu dia untuk satu satu bulan itu 9.000 US dollar hanya ngedesain Wow, aja kerjaannya gitu 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 tapi ya ini ngedesain nice, baju ya nice. rata-rata sebenarnya produk kita juga nggak ribet desain kayak gitu. T-shirt gitu t-shirt tapi mungkin yang agak-agak fashionable gitu kan yang oversize shirt gitu tapi kan maksudnya mau bilang kompleks banget nggak gitu kayak fashion like high end fashion gitu nggak juga gitu tapi semua desain pipeline-nya masuk ke dia gitu kan artistic approach dari dia kalau untuk fashion item beda kerjaan sama graphic desainernya gitu graphic desainernya juga around gitu. Nah tapi biasanya gitu tipe bayarannya ada yang beda tapi karena kita sorry tapi bayarannya agak beda ada yang beda jadi kayak misalnya bisa setengah dibayar dari token DAO-nya atau setengah USDT gitu ada yang full USDT Hmm. gitu nah tadi balik lagi ke eh, DAO ini bekerja di industri apa atau bergerak di industri apa kayak misalnya ada DAO yang ngurusin kayak jadi tax office-nya buat banyak DAO lain dan banyak kripto-kripto investor atau banyak trader-trader gitu. Ya berarti kan itu anak-anak akuntan, anak-anak finance gitu banyak banget di sana gitu kan. Tapi payroll-nya payroll Web3 gitu kan yang ibaratnya mungkin bisa 3 kali rata-ratanya mereka. Cuma mungkin nggak tahu nih bisa dikonfirmasi juga sama Bro Jason gitu. Mungkin kalau kita tuh round sepertiganya luar kali ya. Jadi paling gampang tuh kita bisa kaliin 3 dari rate lokal kita gitu. Bisa Hmm, digit bisa mungkin bisa diambil lebih sih, bisa lebih. lebih ya. Iya, Oke bisa oke. lebih sih. Habis ya di Indo kan rata-rata yang belasan lah ya. Hmm, Belasan sampai kalau perusahaan besar 20-an. Kalau di sana kan bisa sampai gaji tahunan sampai bisa MM-an ya. Jadi kayak bisa lebih sih sebenarnya. Kalau iya sih. sampai mendapatkan pekerjaan di perusahaan US ya. Which is sebenarnya to be honest pasti challenging gara-gara mereka kan ngelihat juga misalnya mereka mau gaji orang US yang time zone-nya sama atau gaji kalian yang mungkin time zone-nya jauh lebih berbeda. Mungkin lebih gampang tuh ke Eropa memang. Dan gajinya masih lumayan tinggi, tapi nggak setinggi US. Jadi itu ya negosiasi sih. Kalian harus benar-benar jago banget sampai mereka tuh mau hire walaupun berbeda time zone. Ya, ya gitu sih. Makanya kayak mungkin ya makanya bisa ditiga kaliin ya kalau gampangnya kayak soalnya gini ada beberapa kayak mungkin partner kita yang pernah ketemu gitu kan kayak rata-rata bilang tuh bahwa kayak cost developer di kita gitu atau kayak tenaga pekerja di kita tuh kayak kita bisa sepertiganya gitu. Bahkan dari jadi kayak berarti kita tuh masih punya kesempatan at least gitu. Misalnya kita expect gaji misalnya 15 juta gitu. Berarti sebenarnya kita masih punya ruang tuh misalnya ya 3 kaliin aja gitu untuk buka offer di awal gitu. Jadi biar kayak kita nggak hilang-hilang banget lah patokannya gitu, gitu. Kurang lebih mungkin kayak gitu sih. Terus mungkin kalau dari kayak misalnya kita perbandingan aja gitu. Kayak dulu tuh partner gue yang di DAO DAO gue itu, dia dulu bekas ex Consensus, dia tuh hourly rate-nya tuh 275 or 280-an US dollar per jam. Ya, kali aja tuh setahun dia gajinya berapa gitu. Oke, thank you buat sharingnya Bro Mario, Bro Oke, Jason. makasih Bang. Thank you. Oke, mungkin dari Feby ada mau nambahin nggak Feby? Kayaknya udah sangat terjawab sih ya dari Rico Jason sama Mario. Oke, siap, siap. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Dari ES EZQ. Saya masih awam banget di dunia blockchain dan tidak ada background IT.
apa langkah-langkah yang sebaiknya saya ambil untuk bisa berkarir jadi blockchain developer. Nah, kalau berbicara mengenai background IT, saya sebenarnya dari background non IT nih. Saya S1-nya teknik sipil. Tapi sekarang eh, jadi saya tuh awalnya dari teknik sipil masuk ke data analitik dulu, baru masuk ke cyber security, dan saya ngerjain cyber security untuk company Web3. Waktu itu kita di satu perusahaan yang sama dengan Jason. Eh, dan kebetulan eh, di Web3 itu belum banyak orang yang istilahnya ini menjawab pertanyaan sebelumnya sih, apakah harus jadi full stack Web2 dulu baru masuk Web3? Nah, sebenarnya kalau kalian bisa atau paham dengan ilmu-ilmu non Web3 kayak cyber security, data analytic, full stack, itu bisa menjadi kombinasi unik yang membuat kalian itu beda dengan yang lain. Nah, itu sih pengalaman saya di perusahaan yang sebelumnya. Tapi kalau bagaimana dari non IT bisa jadi blockchain developer itu kayaknya buat next webinar aja kali ya, karena itu bakal panjang ceritanya. Ya, Fon ini lumayan lumayan apa ya, hebat lah. Maksudnya saya kan lihat perkembangannya dari dia bener-bener transisi dari non IT ke IT. Dulu masih nanya-nanya saya gitu. Sekarang malah dia bisa ngajarin saya. Gara-gara dia baru Sama-sama belajar belajar. 3 bulan, langsung ikut apa tuh lomba ya, dan langsung menang gitu. Jadi lumayan, well, really passionate lah di industri IT ini sebenarnya. Kalau Oh, kata Feby kan tadi harus passionate, harus curious banget. Itu sih modalnya. Pak, paling menurut aku yang paling penting buat dipahamin tuh tahulah istilah nodes gitu kali ya, blockchain. Gimana sih interaksi antar nodes, gimana mereka verify transaction, tahu gimana wallet itu interaksi ke suatu smart contract, tahu bahkan smart contract itu apa, dan wallet tuh bisa dari smart contract juga loh. Jadi ada smart contract yang dijadiin token, ada yang dijadiin NFT, ada yang dijadiin NFT sekaligus wallet. Nah, awal-awal aku notice waktu aku kayak ngajar gitu, orang tuh bingung kenapa ini dipisah, kenapa satu berperannya sebagai smart contract tapi ada wallet, tapi satu token gitu. Jadi itu sih yang mungkin harus dipelajarin. Menurut aku ngertiin standar yang lumayan terkenal kayak ERC-20, 721, 1155, dan ERC lainnya itu ngebantu banget sih. Karena itu istilah yang bakal sering dipakai juga. Dan gas Iya. fee, ngerti setiap chain gitu. Karena kan setiap chain beda gas fee lagi. Terus function umum yang dipakai di ERC-20 itu yang bakal paling sering dipakai juga. Pokoknya ERC-20 bakal pasti sering dipakai. Jadi pemahaman terhadap standar itu menurut aku sangat fundamental lah untuk bisa lanjut. Specifically ERC itu sih. Yang lainnya mungkin seiring berjalan bisa. Itu tadi mungkin kalau apa yang mesti disiapin tadi mungkin misalnya kayak kalian udah ikut nih misalnya bootcampnya Pelita Bangsa. Nah dari sana kan fundamentalnya udah dikasih semua tuh gitu kan. Begitu udah dikasih semua gitu, prepare kayak your portfolio itu dari mana biasanya jadi pertanyaan juga kan Bro Jason, kayak ini Yes. saya harus bangun portofolio dari mana. Paling enak itu sebenarnya adalah bangun portofolio sambil cari duit. Nah gimana tuh caranya? Ikut hackathon, bener nggak Bro Jason? Bener banget. Ikut-ikut hackathon gitu itu ya kan, itu bisa apa sambil nyari duit ibaratnya gitu. Bisa karena ada potensi menang kan gitu kan, sambil itu kan di situ belajar juga ngartikulasiin tag atau protokol apa yang bisa dipakai gitu, belajar nge-buildnya gitu kan, kalau menang dapat hadiah gitu. Nah begitu menang itu jadi kredensial kalian yang bagus banget, jadi ketika kalian ngelamar kerja pun itu dilihat banget deh gitu, oh pernah menang ini gitu, pernah ikut di mana, pengalaman udah banyak gitu sih. Benar. Dan mungkin sedikit iklan sedikit. Pelita kita punya bootcamp tuh sebenarnya juga project base. Jadi setelah kalian udah menyelesaikan 3 bulan, itu sebenarnya bukan cuma teori, tapi kita ada uh, 10 modul kalau nggak salah, dan setiap modul tuh ada teori dan praktek. Dan di akhirnya kita juga akan ada final project yang kalian harus build gitu. Jadi setelah lulus bootcamp ini kalian langsung ada portfolio which is
blockchain app yang kalian bikin sendiri gitu. Oke. Yvonne, sedikit nge-freeze sepertinya. Tapi nih kalau aku perhatiin emang beberapa pertanyaan yang lumayan mirip-mirip kali ya. Ada yang lumayan beda nggak ya? Kayaknya Yes. mostly terkait mulai tuh kayak gimana gitu ini. Iya. Ya, tadi udah banyak di macam-macam kita sudah kasih gimana cara memulai dan persiapannya apa aja gitu. Mungkin yang menarik tuh yang apakah Web3 bakal replace Web2 kali ya? Ah, AI itu tuh kayak menarik tuh pertanyaan kayak earphone masih freeze ya. Menurutku Yvonne? sih ya simpelnya enggak sih. Kalau buat Web3 replace Web2 soalnya kan bakal berdampingan. Maksudnya kita bikin Web3 aja masih butuh teknologi Web2 kayak simple API database gitu loh. Jadi, gitu. Bakal coexist lah menurut aku. Iya, makanya ada istilah kadang-kadang Web 2.5 kan, Antara untuk menggabung Web 3 dan Web 2. hmm, Gara-gara memang Web 3 itu ya teknologi blockchain memang masih banyak kekurangan dan nggak bisa So, untuk di replace at least for I don't know next 5 years mungkin masih masih benar-benar improving lah dan berubah terus teknologi blockchain ini. sampai jadi minimal sebenarnya Web3 jadi suatu standar yang umum lah. Kayak penggunaan Yes, wallet itu udah sesuatu hal yang kayak email login Google account gitu. benar. hmm. Ya sih, kalau gue sendiri lihatnya antara Web3 sama katakanlah tadi AI ya gitu kan. Gue pribadi selalu berpikir bahwa Web3 AI itu bagian dari Web3 juga gitu kan. Karena di dalamnya itu ada blockchain yang specifically blockchain technology gitu kan. Terus kayak di dalamnya mungkin ada AI. Soalnya gini, kita ngelihatnya ke antara katakanlah yang blockchain technology terus kayak apa protokol-protokol yang dibangun di atasnya DeFi. Terus kalau dibandingkan AI, mungkin kalau AI itu bisa ibaratnya nge-optimize apapun yang kita lakukan, bikin mempercepat apapun yang kita kerjakan. Sementara kalau kayak blockchain technology itu lebih hubungannya itu adalah gimana kayak kita build apa koneksi antara personal dengan personal lainnya. Jadi kayak itu yang diatur gitu. Jadi ini tuh bisa kayak berjalan bareng kayak misalnya gini kita bisa bikin satu ekosistem kerja yang lebih fair dengan DAO misalnya bagi hasil gitu kan. Tapi sebagian pekerjaannya itu dilakukan oleh AI gitu. Jadi bisa banget jalan bareng sebenarnya gitu. Jadi bukan yang kayak oh nanti lebih rame di AI gitu, lebih rame di blockchain gitu atau kripto gitu. Ya gitu. Kalau menurut saya sih AI itu kan lebih ke apa ya? Memang AI itu biasanya ada sistem misalnya untuk gimana ya? Biasanya kan AI pasti ada tes tes training data dan tes data kan. Maksudnya bakal misalnya kayak ChatGPT. ChatGPT itu kan mereka nge-crawl semua informasi yang ada di internet, baru mereka bikin LLM, large language model yang jadi supaya kita bisa prompt. Nah, sekarang kebanyakan tuh data tuh tersebar di mana-mana. Misalnya ada di centralized state servernya BCA, centralized servernya perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C. Nah, dengan blockchain sebenarnya data ini semua akan dimasukkan ke blockchain supaya nanti ke depan suatu saat nanti kalau kita mau bikin teknologi AI, itu AI itu bakal bisa ngerit dari semua blockchain ini. At least itu masih conceptual level sih. Tapi kalau sampai itu terjadi, sebenarnya use case dan aplikasi yang bisa bisa dibuat itu luar biasa banyak sih. Nah, mungkin aku mau nambahin ini topik yang menarik sebenarnya. Jadi kayak Hmm, tadi Bro Jason ngomong soal LLM ini gitu kan. Ya, kita juga kan pasti tahu bahwa data-data ini gitu mungkin sebagian besar itu ada yang sebenarnya actually dimiliki oleh kita pribadi gitu kan gitu kan. Nah, benar. menarik dari Web3 itu adalah gimana caranya semua data ini actually bisa ibaratnya kayak kita bisa bisa track ini data sebenarnya punya siapa gitu kan. Dan ketika ini dijadikan satu produk gitu, turunan dari LLM tadi gitu kan misalnya ada revenue share itu bisa dibagikan ke siapa aja gitu. Nah, mungkin kalau tadi konsepnya Bro apa Jason ini benar gitu kan. Ada satu protokol yang mungkin teman-teman juga bisa cek itu namanya OLM dari Aura Protocol.
actually dia mulai melakukan apa yang tadi Bro Jason bilang gitu. Jadi itu mulai jadi kayak mereka definisi mereka adalah kayak ketika OpenAI tidak open gitu kan. Ada Aura protokol dan OLM yang sebenarnya actually OLM open language model gitu. Oke, keren banget nih diskusinya nih. Udah masuk emerging tech banget ya. Bukan cuma blockchain, tapi mengenai AI dan decentralized training untuk model AI. Dan ini sesuatu yang bisa kita explore ke depannya sih. Oh. Mungkin di Indonesia kita bisa bikin project-project sejenis gitu kan. Mendunia. Kan topiknya aja dari Indonesia ke dunia. Jadi Indonesia harus mendunia dong. Oke, satu pertanyaan terakhir nih mungkin ya. Kira-kira apa yang menarik nih? Mungkin dari Feby atau Mario boleh pilih pertanyaannya. Wih, ada yang Nah, mention kakak idol dong, makasih loh. Aduh, bingung ya. Mungkin kalau buat summarize ya, intinya Nih, kayak kalau mau terjun di sini, itulah kayak tadi yang Maria bilang, emang aku kudu ngide banget lah orangnya. Apalagi kalau mau ekspor protokol-protokol baru gitu kan. Kadang ketemu bug yang aneh-aneh juga kok kalau ngoding, mirip-mirip waktu web tuh jadi developer lah, kadang suka ketemu kan error yang nggak jelas gitu sih. Kalau fokusnya mau jadi developer, cuman maksudnya role-nya nggak cuma developer, kamu mau jadi kayak misalnya translator ya, menurut aku kalau misalnya itu di event web3, kalau kamu nggak ngerti istilah-istilah Web3, takutnya translate juga amburadul. Jadi Web3 translator yang emang ngertinya di bidang Web3 juga mungkin bisa jadi satu job desk gitu, dari Inggris ke Indo misalnya, atau Chinese to English gitu. Apa lagi sih, kayak host atau moderator buat event Web3, kalau dia nggak ngerti jokes atau trend yang viral gitu kan kayak susah gitu loh membawa penontonnya. Jadi other than that, you can explore other things selama kamu udah paham sama space-nya gitu, karena harus cocok dong sama audiensnya gitu kan. Jadi nggak usah terpaku sama harus ngerti coding juga sih. Cuman maksudnya paling ngerti aja istilah-istilahnya gitu yang suka dipakai. Misalnya airdrop wallet, retroactive airdrop gitu. Kayak gitu sih. Termnya lah, lebih oh, ngerti bahasanya aja. Apa sih yang kita suka omongin. oke. Itu kata penutup nih dari Feby ceritanya. Iya. Summary, summary. Oke, mungkin kalian, Bro Mario, summary kita hari ini, Oke, mungkin closing. kalau dari gue pribadi kayak ini tuh sebenarnya momen yang tepat banget gitu kan buat teman-teman semua lompat ke Web3. Kita juga jujur kayak dari sebagai orang yang misalnya udah involved di industri ini sendiri, kayak kita butuh banget banyak talenta-talenta baru dari terutama dari Indonesia, karena memang goals kita sendiri itu adalah gimana cara tadi bener yang Bro Yevon bilang dan mungkin tujuannya Bro Jason juga gitu kan, gimana caranya kita bisa bawa standar developer kita ini mendunia atau access to global, karena sebenarnya Web3 itu sebenarnya kan borderless gitu kan. Ibaratnya chain itu agnostik, jadi kayak ini punya semua orang, everyone can freely build on top of terus kayak jadi kayak gimana caranya kita bareng-bareng bisa nge-push standar-standar protokol atau teknologi baru dari Web3 buat global bareng gitu kan. Nah, sebenarnya orang Indonesia itu kan salah satu potensi yang gue paling tunggu-tunggu, itu adalah orang Indonesia itu sebenarnya akal dan kreativitasnya sangat tinggi gitu kan. Jadi cukup sebenarnya sekarang itu kita udah pahamin bareng teknologinya, gue yakin dalam 3 tahun, 4 tahun ke depan itu kita banyak ngasilin produk-produk on world scale sih, gitu, dalam skala global gitu sih. Thank you, Bro Mario, buat summary-nya. Jason mungkin mau summary Boleh, untuk mungkin kita lumayan diskusi cukup banyak topik sih. Cuman mungkin pesan singkat aja lah ya dari saya. Mungkin ajakan lah kita untuk rajin keep up to date ya sama perkembangan emerging technology, termasuk blockchain salah satunya. Nah, dan mungkin as a note, blockchain bukan hanya melulu soal koin mana yang kita harus beli supaya jadi cepat kaya. It's much larger than that. Dan harapan saya tuh talenta teknologi di Indonesia tuh bisa terus upskill dan reskill keahlian supaya kita tuh nggak ketinggalan dengan negara lain, dan kita bisa dikenal juga IT-nya nggak melulu India yang jago IT, tapi harapan saya
Kalau orang ingat Indonesia, kepikiran Indonesia bisa dibilang Indonesia juga jago, jago gitu IT-nya. Dan semoga terakhir juga kalian aware sama ada opportunity remote work di luar sana. Jadi nggak perlu kalian apa ya, em, misalnya tinggal di Jakarta harus dapat dapat kerjaan di Jakarta, tapi kalian sebenarnya sekarang udah bukan era globalisasi lagi, tapi udah melampaui globalisasi. Kalian mau kerja mau tinggal di desa sekalipun bisa mendapatkan gaji dolar, mau dimanapun kalian berada, sama nggak terpaku sama batasan geografis. Dan mungkin ada teman-teman yang di sini mungkin gara-gara satu dan lain hal, mungkin saat ini belum mendapatkan gitu remote work. Jangan berkecil hati juga, gara-gara dulu dulu pribadi gue juga sebelum mendapatkan remote work pertama itu setahun 2 tahun itu sudah mengetahui dan teruslah melakukan personal branding, terus upskilling sampai akhirnya mendapatkan remote work itu. Jadi itu sebuah proses, bukan berarti dalam sebulan 2 bulan kita tahu tentang remote work langsung mendapatkan. Cuman kalau kita udah tahu ada udah set goal, pasti kita bisa mencapainya suatu saat nanti. Gitu sih. Oke, thank you Jason buat closing statementnya. Ya, kita sudah sampai di penghujung acara. Thank you banget nih buat Mario, Feby, dan Jason buat sharingnya. Luar biasa, sangat inspiratif. Dan thank you juga buat para peserta nih yang telah aktif bertanya dan berinteraksi. Dan Yuk tadi semua. saya lihat Feby sama Mario juga aktif ya di chat ya, luar biasa. eh Mungkin untuk closing saya oper ke teman saya, Peter Mulyadi, apakah online? Oke, terima kasih. Eh, saya spotlight dulu. Oke, jadi gabung berlima nih. Ya, Eh, ya sebagai kata penutup nih, kayaknya teman-teman banyak nih eh, yang nanya-nanya soal bootcampnya. Nah, kalau mau tahu lebih lanjut, mau tanya-tanya bisa tanya ke Jason dan Yevon. Dan kalau teman-teman juga mau ingin tahu lebih nih soal Web3, pengalamannya dari Feby dan Mario, kepoin aja tuh Instagramnya. Jangan malu-malu untuk DM, pasti dibales. Kalau nggak dibales, pencet Balas, P-nya yang dibalas. banyak. P, gitu. Nanti pasti dibales. Dibalas. Ya, ya, Di ya. blok kayaknya. Jangan dong. Ya, jadi untuk bootcamp kita, harganya sekarang di segini. Kita nanti akan naikin terus karena kita mau menghargai early believer kita yang pengen daftar duluan dan slotnya juga terbatas. Dari 15 kita eh, usahakan ke 20. Jadi teman-teman yang pengen mau daftar bootcampnya bisa eh, kunjungi website kita dan tekan tombol registrasi sekarang di betabangsa.go.id. Selain itu, untuk nextnya nih, pasti bakal banyak acara yang kayak gini-gini lagi. Jadi bisa follow kita-kita semua di sini. Feby, Mario, Yevon, Jason. Pasti mereka akan share lagi nih dan pastinya follow betabangsa.co.id. Dan jangan takut, nanti sertifikat akan kami kirimkan ke WA dan email yang terdaftar dan pastinya yang hadir aja ya. Dan eh, untuk rekamannya nanti kami akan upload dan kami akan kabari eh, YouTube mana ya eh, akunnya yang akan di-upload gitu. Ya, sekian dari saya. Eh, dan kami semua pamit undur diri. Sampai jumpa di event selanjutnya. Oke, thank you Oke, semua thank you yang semuanya. hadir. Selamat Thank you, malam. Malam. semangat. Malam. Semangat. Bye.